Makanya orang tidak sholat itu orang yang paling sombong. Kenapa? Dia tidak mau ruku, tidak mau sujud. Iblis dia itu tidak mau sujud. Kenapa iblis dikasih keluar dari surga? Kenapa? Tidak mau isu kepada siapa? Kepada Adam. Kepada Adam saja, iblis saja tidak mau sujud sama Adam, tapi dia mau sujud sama Allah. Itu iblis. Betul tidak? Iblis sujud gak sama Allah? Saya tanya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, sujud gak iblis? Saya tanya dulu, jawab yang tegas. Iblis sujud gak sama Allah? Sujud. Yang dia tidak mau sujud sama siapa? Adam. Kau lebih iblis kau dari iblis. Bilang astagfirullah. Bilang astagfirullah. Iblis saja sujud sama Allah, betul tidak? Ayo ikut saya. Bilang, balik, hadap kanan, balik kanan begini. Cepat, hadap kanan. 1, 2, 3, hadap kanan. Hadap kanan. Ya, hadap sini. Hadap sini kanan. Woi, kanan. Ya. Ya. Kasih begini temamu. Woi komandan. 1, 2, 3. Woi komandan. Ikut saya. Woi komandan. Iblis saja sujud sama Allah. Kau tidak mau kau sujud. Iblis kau kah? Tepuk tangan. Ya. Balik badan. Balik badan. Ya. Kiri. Ya. Iya. Ya. Oke. Boleh tahu pijit dulu. Ya. Ya. Hadap sini. Balik. Ya. Ikut lagi. Woi komandan. Iblis saja sujud sama Allah. Kau tidak mau kau sujud. Iblis kau kah? Iya, tepuk tangan. Mantap, balik sini. Jadi, Pak Jalil, kalau ada disuruh, kau belum sholat? Belum komandan, siap komandan, belum. Ini sudah jam 7, kau belum sholat subuh? Belum. Iblis kau kah? Cocok? Saya tanya, betul atau betul tadi itu ilmu? Iblis kan sujud sama Allah di surga. Ya, ini ilmu Pak. Walaupun keterkesan kayak bercanda, tapi ini ilmu serius. Beginilah cara mendeliver kalau depan tak security. Ya, kalau depannya Pak Subhan, jajaran direksi, tentu tidak begini caraku. Ya. Tapi kalau security begini, kayak iblis semua mukanya. Buka, jarang sholat subuh semua ini. Kalau sholat yang lain kayaknya sholat Ji. Cuma subuh Ji kelihatan Ji mukanya ini. Astagfirullah. Coba astagfirullah. Dengan dadanya astagfirullah. Wa atubu ilaih. Ya Allah, maafkan kah banyak sholatku lewat. Astagfirullah. Ya. Teman-teman, percaya sama saya. Iblis saja takut sama Allah. Yang dia tidak takut sama Adam. Dia cemburu karena Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa dia lebih baik. Dalam Quran ditanya, qala ma mana'aka an la tasjuda li Adam id amartuk. Iblis, kenapa kau, ini kata Allah dalam Al-Quran, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud pada Adam ketika aku perintahkan kau untuk sujud? Kemudian iblis mengatakan, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Seandainya iblis itu ada sekarang, menyesal dia. Menyesal. Kenapa? Karena salah itu omongannya. Di mana-mana sekarang biar dipangkep, harga tanah tiap tahun naik, betul tidak? Cocoki. Harga korek api dari dulu begitu-begitu aja harganya, betul tidak? Nabi lagi iblis, saya lebih baik dari dia. Saya ciptakan dari api, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Salah mentok itu iblis. Bayangkan di dunia saja kita sudah bisa lihat harga tanah naik terus. Betul tidak? Betul.
tanah Pak. Mau ki dikubur saja, beli lagi kuburan, cari lagi tanah. Bayangkan. Jadi Masya Allah, tidak ada itu yang diciptakan Allah sia-sia. Iya. Maka manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Maka sebelum kembali ke tanah, maka banyak-banyaklah sholat. Sholatlah sebelum kau disolatkan. Orang yang malas sholat teman-teman, tidak mau ke masjid sholat, nanti ke masjid dipaksa sholat. Bagaimana caranya dipaksa sholat? Tinggal disolatkan mami. Ini kesempatan teman-teman. Lihat Kak ini, demi Allah, saya ini mau terima ini jadwal. Ya, serius saya ini mau betul-betul ceramah depan kalian. Karena saya dapat info dari tim saya, security semua. Saya bilang ambil itu. Ya. Bahkan saya berapa kali atur dengan siapa itu sebuah kontak dengan kita. Saya bilang berapa kali, tolong aturkan. Iya. Kalau tidak bisa, saya tidak bisa tanggal 30. Saya ke Malang. Ini saya mau ke Jakarta tanggal 28 hari ini. Jam 4 pesawatku. Iya. Bayangkan dari sini langsung ke bandara. Ya, pulang dulu ke rumah, ambil istri anak, langsung ke bandara. Bayangkan bela-belain saya habis sholat subuh tadi saya ceramah. Sudah itu jam 7 saya jalan ke sini. Saya berkepentingan, penting sekali saya sampaikan Ki. Mau Ki ku jaga, mau Ki sama-sama masuk surga. Demi Allah saya bilang, satu solat kau tidak solat masuk neraka kau. Iya. Mulai hari ini, mulai solat zuhur, jangan ada satu solat lewat. Saya kasih tahu. Iya. Izin bergantian. Kalau dalam satu pos 3 orang berjaga, azan ini dulu pergi solat. Datang ini lagi solat. Datang ini lagi solat. Ini tempat, saya kasih tahu kalian, yang jaga bukan kalian. Kalian itu cuma dititipi. Tempat ini, pangkep ini, tonasa ini, yang jaga Allah. Saya tanya kalian, semen ini diambil dari mana? Punya siapa itu gunung? Punya siapa? Allah. Punya siapa? Allah. Banyaknya kita dapat rezeki di tonasa. Punya siapa ini tanah? Allah. Saya tanya jawab, punya siapa? Allah. Seriuskah ini? Punya siapa? Allah. Kalian, kita semua direksi makan semua di sini. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Bayangkan kalau kau tidak sholat, marah nggak Allah? Marah. Hati-hati Ki. Ingat Ki semua. Siapa yang tidak mau ruku dan sujud lebih iblis dari iblis. Iblis saja sujud sama Allah. Jangan takut sama atasan. Kalau ada atasan larang sholat, saya orang pertama demo. Kalau perlu saya bikin surat. Hati-hati kita. Iya. Hati-hati. Saya kasih tahu ke semuanya dari hati paling dalam ini. Saya tidak mau ada di antara kalian yang masuk neraka. Karena di neraka itu panas. Iya. Belum lagi mohon maaf. Iya. Masalah rezeki. Sholat saja rezekimu itu belum tentu bagus. Apalagi kau tidak sholat. Iya. Sholat Ki, Allah lancarkan rezeki tak. Sholat Ki, Allah sehatkan badan tak. Sholat Ki, masuk surga Ki. Sholat Ki, selamat Ki dunia akhirat. Sholat Ki, tenang hati tak. 5 itu manfaat sholat. Kalau ada orang tidak sholat terus tidak tenang hatinya, berarti dia orang beriman. Tapi kalau dia tidak sholat, biasa-biasa ji, tidak ada narasa dalam biasa aja saya sudah sholat belum. Bagaimana perasaannya hati tak? Biasa aja, berarti sudah jadi orang munafik. Mati mi. Siapa menelpon komandan? Aman, aman. Istri suruh pulang. Aman. Disuruh pulang sama istri tak? Aman. Alhamdulillah. Ya, lihat lagi sini. Pak Jalil boleh duduk, silakan. Terima kasih. Ya. Nih. Ya. Sini Pak Jalil, depan aja Pak Jalil. Pak Jalil, sini depan. Ya, biar gampang saya panggil. Ya, atau Irwan geser ke belakang sedikit. Ya, geser sedikit.
Geser sini, biar saya bisa jalan-jalan. Ya, Pak jalan geser sini. Ya. Oke, ikut saya. Ikut saya ya. Kita baca ayat ya tentang sholat. Ya. Ini masya Allah luar biasa ayatnya, mengingatkan kita bagaimana sholat itu untuk mengingat Allah. Ya. Perhatikan, Allah berfirman, Inna salata, 1, 2, 3, tanha anil fahsya wal munkar. Lagi, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Mau ambil barang bukan punyanya, tiba-tiba dia sudah sholat, itu tiba-tiba tangannya mau mencuri, tidak jadi, karena ada hatinya melarang. Kenapa? Sholat. Kenapa banyak security khianat? Kenapa banyak security tidak amanah? Karena tidak ada sholatnya. Kalau dia tidak sholat, dia tidak takut Allah. Sama Allah saja dia tidak takut, apalagi sama bos-bosnya. Kenapa dia gampang mencuri, ambil uang haram? Kenapa dia gampang bersekongkol dengan penjahat? Kenapa? Karena dia tidak sholat. Kalau dia sholat, sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji, al-fahsya wal munkar. Ini kata Allah dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Maka Pak Jalil, kalau mau security tak dijaga Allah, wajibkan sholat. Yang tidak sholat, hukum berat. Bahkan kalau dia 3 kali sholat, tidak sholat berjamaah, pecat. Harus regulasi dari Pak, iya, Pak Marmin ya, bikin Pak regulasinya. Iya. Kalau tidak Pak, kita tanggung jawab di akhirat. Serius Kak. Sama kayak Pak Bupati. Ya. Pak Bupati itu Pak Yusron Lagau. Ya. Saya kasih tahu dia waktu acara di sekolah, peresmian sekolah kemarin, sekolah digital di Pangkep. Saya bilang kalau tidak ada edaran surat dari Bupati bahwa azan sholat, tidak ada kegiatan kecuali sholat, maka Pak Bupatinya tanggung jawab kalau ada anggotanya tidak sholat. Tapi kalau ada surat resmi dari Pak Bupati bahwa setiap azan sholat semua kegiatan berhenti, semua wajib sholat, maka kalau di akhirat ada anggotanya tidak sholat, bukan tanggung jawabnya Bupati. Maka bikin kini Reski Security System, bikin kini Tonasa, kasihkan ke itu surat, saya sebarkan di medsos saya. Penting itu. Jadi kalau ada itu surat Pak Jalil, surat tegas, siapa yang tidak sholat maka dipecat. Woi, mantap. Cocoki. Jangan ada pengkhianat di antara kita, betul? Sama Allah saja dia tidak takut, apalagi sama komandan. Betul. Pak Jalil di depannya, siap komandan, siap komandan. Di belakang, apa ini? Nah ceritai jelai Pak Jalil. Itu karena dia tidak sholat. Coba kalau dia sholat, di depan siap, di belakang siap. Karena kenapa? Dia takut nih, kalau saya cerita jelek Pak Jalil, ada Allah lihat saya. Betul atau betul? Ya. Masya Allah. Lagi pula saya tanya kalian, memangnya kalian itu kalau sholat tidak merasa tenang? Siapa yang kalau sholat tenang? Coba angkat tangan. Sudah sholat hatinya tenang? Coba angkat tangan, mau kalian. Yang tidak angkat tangan berarti tidak tenang. Coba, yang tidak angkat tangan tidak tenang sholat. Iblis betul kok kau. 1, 2. Tak tenang sehatimu kalau sholat. Ini. Kau. Kalau sholat tenang di hatimu, angkat tanganmu. Ulangi. Saya mau lihat siapa yang kalau sudah sholat tenang hatinya angkat tangan. Nah, mau gak cari iblis dulu di sini? Tak ada iblis. Tenang semua di hatimu.
mantap. Iya.